Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengunboxing sebuah HP yang jadi raja mid-range dari Xiaomi tahun 2020. Pada waktu itu saya sih pengen sih beli ya, tapi karena pada waktu itu awal-awal pandemi jadinya nggak jadi beli ya, karena ya takut ada sesuatu gitu ya di kerjaan, entah itu diberhentikan atau gimana. Pada akhirnya nggak jadi beli, yaitu ini Redmi Note 9 Pro. Pada waktu itu harganya yang paling rendah seperti spesifikasi yang saya punya ini 6/64 GB ya, itu harganya sekitar 3.500.000-an kalau nggak salah. Ini saya beli di sebuah toko, ini baru ya, jadi new old stock alias stok lama, masih segel. Ini kelengkapannya masih ada fotonya Alvinse yang sekarang sudah nggak ada kalau di HP-HP Xiaomi yang baru ya. Untuk kelengkapannya sih kurang lebih ya masih sama ya dengan HP yang sekarang ya, walaupun sudah berbeda 2 tahun. Dapat casing transparan. Ini casingnya lebih bagus ya daripada yang Redmi Note 9. Kalau yang Redmi Note 9 aja tuh casingnya hitam. Kalau yang Redmi Note 9 Pro ini bening, lebih bagus. Untuk HP ini yang saya dapatkan yang warna hijau ya, karena memang stoknya cuma hanya ada warna hijau aja seperti warnanya. Lalu untuk chargernya yang 33 watt, salah satu dari yang pionir ya waktu itu, selain Poco X3 NFC kalau salah yang sama-sama 30 watt. Untuk USB-nya sudah Type A ke C itu ya. Terus untuk spesifikasinya seperti ini ya untuk keunggulannya. Kalau untuk HP sekarang sih cukup standar ya, apalagi ini refresh rate layarnya masih 60 Hz gitu ya. Saya beli ini memang karena untuk perbandingan ya nanti ya. Seri Redmi Note 2020 tuh kayak gimana sih rasanya, karena saya sendiri belum pernah ngerasain ya, karena nggak beli pada waktu itu. Impresi awal saya ya, HP tahun 2020 tuh keren ya ini ya, karena Redmi Note seri ini itu depan belakangnya kaca Gorilla Glass 5 kalau yang saya baca ya. Jadi penampakannya memang cukup mewah. Lalu di sini ada dua motif ya, yang di atas dan di bawah ini beda warnanya, ada beda motif. Walaupun sama-sama hijau ya, mungkin terlihat ya. Kayak Google Pixel gitu mungkin ya. Untuk layarnya ini masih IPS, belum AMOLED gitu ya. Di atas ini ada infrared. Lalu di sini ada SIM tray yang masih ada micro SD-nya dan dual SIM, menjadi kelebihan. Lalu fingerprintnya juga ada di samping, kayaknya ini yang pertama kali ya di Xiaomi. Redmi Note 8 kayaknya masih di belakang. Lalu ada headphone jack dan speakernya sayangnya masih mono. Gak kayak HP-HP Xiaomi yang murah sekarang seperti Redmi 10, itu aja sudah stereo gitu ya. Overall sih kalau saya bandingkan ya dengan HP-HP yang kelas sekarang sih masih oke banget ini. Bahkan beberapa fiturnya itu tadi ya, HP mid range tapi depan belakang sudah Gorilla Glass 5. Itu saya kira di sini tahun ini udah nggak ada ya. Redmi Note 11 Pro tuh kacanya kayaknya kaca biasa yang Pro kalau nggak salah ya. HP ini saya beli seharga 2.300.000 ya, 300 berapa gitu saya lupa. Plus ongkir jadi 2.400.000. Dengan harga segitu sih ini cukup oke ya. Prosesornya juga Snapdragon 720G yang masih lumayan lah ya. Ketika kita mulai awal MIUI-nya masih MIUI 11. Tapi nanti setelah review kita lihat mentoknya sampai di MIUI berapa. Tapi kalau dilihat di review-review atau di berita-berita MIUI 14 katanya masih dapat ya Redmi Note 9 Pro. Yang nggak dapat tuh yang Redmi Note 8 Pro. Moga-moga aja masih dapat sih yang Redmi Note 9 Pro ini. Impresi awal saya sih kalau ngelihat layarnya sih oke ya, bening ya. Walaupun masih IPS jenis layarnya dan masih 60 Hz, kalau saya sih nggak ada masalah ya. Ini icon MIUI 11 seperti ini agak kangen ya, agak berbeda dikit sih sebenarnya, nggak terlalu banyak. Untuk control centernya malah kalau saya sih kayak lebih suka yang old school kayak gini ya daripada yang sekarang.
moga-moga nanti di MIUI 14 bisa dapat pembaruan yang bagus ya. Kalau lihat dari beberapa news ya mungkin belum fix lah ya, belum bisa dijadikan patokan. Saya sendiri termasuk orang yang cukup suka dengan MIUI ya, karena dulu waktu masih pakai Samsung Galaxy Mini Android awal-awal itu saya pakai custom ROM MIUI ya. Jadi memang sudah pakai MIUI sejak lama dan memang suka. Kalau dari awal ini MIUI 11 bisa diupdate ke MIUI 12 ya. Kalau dari keterangannya nanti mentoknya ya kapan, nanti dilihat di video reviewnya. Ini cuman unboxing dan juga impresi awal aja untuk Redmi Note 9 Pro yang baru saya beli ini. Ini adalah tampilan awal menu kamera ya di MIUI 11. Jadi nanti saya akan review performa dan juga kameranya nanti ya. Kamera mungkin secara terpisah mungkin nanti ya dengan performa, karena saya cukup tertarik ya. Di tahun 2020 ternyata fiturnya udah banyak ya. Kalau dibandingkan dengan Xiaomi 11T saya nggak kalah loh untuk fiturnya. Tapi kita lihat nanti ya setelah diupdate paling maksimal kira-kira apakah menunya sama atau berbeda dengan MIUI 13 yang ada di Xiaomi 11T saya. Overall sih kalau dari kamera ya kelihatan bening ya, tapi nanti kita lihat, kita bawa keluar buat foto-foto kira-kira kameranya seperti apa buat kualitasnya. Tapi untuk impresi awal saya cukup kaget ya. Untuk HP 2020 Xiaomi ya memang dari awal rajanya mid range ya pada waktu itu ya. Oke, saya kira itu aja ya buat unboxing dan juga impresi awal buat Redmi Note 9 Pro ini. Kita lihat apakah masih worth it untuk nanti di 2023 beli Redmi Note 9 Pro ini, karena saya lihat di toko online itu masih banyak barunya, bukan second ya, tapi baru segel itu ada beberapa penjual yang masih punya stoknya. Walaupun saya nggak tahu ya itu toko yang sama buat beberapa atau memang toko yang berbeda, tapi cukup banyak kok stoknya. Jadi kita lihat apakah masih bisa bersaing dengan HP-HP keluaran sekarang dengan harga rentang 2 juta sampai 2 juta 400-an. Kita lihat nanti di reviewnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.